76 juta rakyat Indonesia, tidak sampai 10 juta yang ada di pondok. Lainnya sekolah di umum. Dengan bedanya pondok dengan sekolah sangat jauh. Di pondok pesantren ini 24 jam kita kumpul dengan ustaznya. Jadi makannya ya sama, tapi yang kelebihannya belajar mengajarnya. Lebih dari itu yang kita istiqomah berjemaah di waktu sehari. Insya Allah anak-anak bapak dan ibu ada di sini jangan belajar tidur sama dapat pahala. Maka insya Allah bapak sudah merencanakan orang tua yang terbaik si Allah. Karena masukan ingin anaknya dicetak dengan anak soleh dan saleh oleh Allah. Dan insya Allah putra putri bapak pada anak yang terpilih oleh putra yang terbaik. Karena dia anak yang mau masuk belajar kepada Allah. Inilah insya Allah mudah-mudahan terkabulkan ya kita. Salawat dan salam kita aturkan berjudul kita bisa Muhammad sudah pakai sahabat. Hanya sebelum kita boleh nanti kita mungkin bapak ibu adik-adik ada perasaan tidak cocok di sini masih bisa diambil, bisa pindah ke pondok lain. Karena pondoknya kayak ini, seberang kekurangan, sempit, kotor, kumuh. Saya tidak berikan yang bagus-bagus, yang jelek saja. Jika yang bagus mudah-mudahan oleh Allah diberikan. Pondok ini kumuh, sempit, kotor. Jadi bisa kita mau mulai sekarang mau dipindahkan ke pondok lain. Untuk misal nanti. Jadi tapi ibu dan bapak yang amanahkan putra putrinya dan mudah-mudahan punya kerasa di sini, murah Allah beri yang terbaik. Kebanyakan pondok ini kecil, sempit, kotor, tapi banyak tamu Allah yang datang ke sini. Baik kiai dari Indonesia maupun luar negeri. Kenapa? Karena ini cikal bakal pondok pertama kali kita. Ini pondok, jadi kita pergi sini karena pondok bukan pondoknya besar, tapi kita ini tahu kayak apa pondok yang pertama di masyarakat. Inilah, jadi kita bangun pondok mulai tahun 1968. Mungkin bapaknya saja sebelum lahir, apalagi anaknya yang sekarang. Jadi saya sudah tua, Pak. Para ibu umur 75, sudah banyak lupa. Makanya saya pasrahkan sudah anak kami atau ingat. Wah kecil udah tidak ingat, wah besar saya masih ingat. Wah besar sih. Sudah banyak berubah. Artinya dalam pondok ini cikal bakal yang kedua pesantren Kalimantan Barat Darul Ulum. Insya Allah banyak taharif yang amatan di Darul Ulum. Itu saya dengan waktu Kiai Rumah sepanjang tidurnya. Ketiga Assalam Padima yang dulu dipegang oleh Habib Ridho bin Yahya almarhum. Yang keempat baru ke kebun itu Darul Nasiin Sungai Pelai almarhum Tasyakur. Sudah itu baru banyak pondok-pondok. Jadi ini kita bakalnya al-jihad. Jadi kita tidak akan merebut jika ada kemampuan al-jihad oleh Allah jadi orang yang baik mudah-mudahan baik, yang tidak baik mudah-mudahan baik. Karena kami tidak akan membentuk hanya orang pandai baca kitab, bukan tujuan itu, tapi bagaimana anak kita punya akhlakul karimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, itu diutamima maka saya diutus ke dunia untuk bukan bagus adab kiai, tapi saya berutus manusia ini untuk menyempurnakan apa akhlak itu anak-anak sini, apa ciri al-jihad, apa akhlak? Hablum minallah wa hablum minannas. Itu yang kita pondok yang hari anak kita mudah-mudahan ya Allah diisi hatinya dan jasmani rohnya dengan akhlak kita. Akhlak kepada Allah kerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, tidak ada istilah kita tidak taat menjalankan perintah. Sholat, puasa, zakat, haji, apalagi yang sudah ya. Tidak ada. Kita beralasan kenapa kamu tidak sholat?
saya sibuk, Allah tidak tahu sibuk. Allah tidak tahu sibuk. Waktu goreng tempe mati. Waktu hitung uang mati. Waktu di ladang mati. Maka kita jangan buat alasan kita beribadah kepada Allah dengan alasan sibuk. Karena Allah tidak tahu sih. Dua, jangan alasan karena kamu tidak sholat, tidak sempat. Allah kalau di mereka dia sempat terus. Jam 1 malam mati. Anak saya kemarin meninggal jam 3.40. Ya Allah, sempat meninggal itu. Orang betul sahur dia diambil. Tidak ada jika kita sempat kita mengabdi kepada Allah. Jika sudah waktunya, sempatkan dulu perintah Allah, baru kerjakannya. Nanti insya Allah benar-benar selamat. Jadi, tidak ada kita tak sempat, Allah selalu sempat. Yang kedua, akhlak itu menjauhi larangan Allah. Ini maksud saya juga kiai sulit. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni dan dibimbing oleh Allah menjauhi larangannya. Maksiat, bisa kiai tidak ria, ya itu dosa besar, sirkul hobi, sirik yang sama. Ini kerjanya kita para kiai ya anaknya. Dan senang jika kiai itu disebutnya kecil-kecil, tak alim, tak pinter. Ada apa saja yang disebut titelnya kiainya sudah kupingnya lemes kupingnya. Yang mau apa hari ini Ahmad dari Kajabi. Apa Atos di Kajabi. Apa mengatakan Ustaz Atos Sahrulkan SHI, oh itu baru. Mudah-mudahan tidak dijauhkan. Sombong, kekabur, hasud, dengki. Ini kerja kita. Ini yang menghilangkan semua. Dengan akhlak untuk mengajarkan Abdul Allah adalah amal ma'ruf. Mudah-mudahan anak kita nanti bisa berlatih dengan kita. Kita bukan baik, ingin menjadi orang baik. Kita ustaznya dan kiainya bukan orang yang berakhlak, tapi kita berjuang untuk orang menjadi punya akhlak dan anak-anak kita. Mudah-mudahan jika sebelum sampai kita sudah sampai ke makom kebaikan dan anak kita diberkati. Jika belum sampai kita meninggal, belum berakhlakul karimah, belum kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita telah berusaha, sudah berjihad untuk mencapai ke makom ini. Mudah-mudahan jihadnya dari Allah mengampuni kita. Tapi jika kita tidak siapa, saya kan orang tak, saya orang bodoh. Dia tidak kiai, tidak ada kiainya siapa dia. Jadi umma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak bikinkan manusia ialah tugasnya supaya beribadah kepada Allah. Tugas kita ibadah. Tapi bukan ibadah tidak bayar. Ibadah masuk, masuk, puasa sekat begitu, apa yang wajib. Lalu masuk. Jadi apa? Suami mencintai istrinya ibadah. Istri menyataati suaminya ibadah. Orang tua dan bapak dan ibu mudah-mudahan hari ini mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang sesuai dengan hal itu ibadah. Baik akur kakak beradik dengan tetangga dengan semuanya itu ibadah. Tolong menolong, kasih sayang, bantu membantu, itulah ibadah. Jadi Allah menciptakan kita untuk membuat kebaikan baik kepada Allah dan kepada manusia. Ini yang dikatakan. Jadi makanya anak kita di sini ada dididik malah betul. Yang kedua, hablum minan nas, akhlak ini. Ialah hubungan kita dengan manusia. Hormati yang sepuh bagi orang tua dan guru kita, siapa saja, paman, apapun orang kafir, jika lebih tua kita hargai dan menyayangi orang-orang yang muda. Ini yang akan diberikan kita mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah. Makanya anak kita tolong bapak ibu dan bapak yang ada nanti sebelum bapak dan ibu pulang, tolong kakinya beri ke anaknya supaya suruh cium anaknya. Pertama masuk di atas. Jadi saya minta ibu dan bapak nanti sebelum pulang anak-anak kita ya semua ya nanti cium kakinya ibu dan bapak kakinya ini baru tangannya ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummat. Surga ada di bawah kaki ini. Ini pertama anaknya. Kenapa? Anak saya semuanya cucu saya. Mas Totonya ini masuk kamar 5 kali cium kaki. Dia gimana? Kenapa? Karena dia saya melihat kepada almarhum Abidah Tumi saya begitu. Di Bali yang sekarang top situ.
berbersih, bersegap dan semuanya. Inilah dia. Apalagi yang kita tidak punya. Amalkan amalan orang-orang soleh. Saya bukan orang soleh, malah saya meniru orang soleh menjadi orang yang soleh. Jadi putra dipanggil ini jika batas subuh kata baris di depan itu kumihnya. Dia kumihnya mesti aja, tapi apa mesin yang begitu? Di pintunya kumihnya derek. Baru jika dia satu-satu yang tak tua saudara adiknya, cium kaki kumihnya, cium tangannya, baru cium dahinya, tidaknya. Dan dia matur nih, saya hari ini mau undangan nih di sini. Jika bilang iya, itu berangkat. Jangan, saya tak ingat. Datang. Atau uminya ada jawab apa-apa. Dia tidak berani juga berangkat. Ini latihan akhlak kita. Makanya saya nanti latihan. Sebelum ibu meninggalkan rumahnya ini, pondoknya anak nanti pertama akhlak. Ciumkan, berikan kakinya nanti. Sedang mendoakan mudah-mudahan anak terbuka hatinya, bersikir mundur ya Allah. Nanti si akhlak Rasulullah menjadi anak soleh dan solehah. Ini. Dan kedua di sini anak-anak dilatih berbahasa Madura yang halus. Jadi dilatih wajib ini. Sampai daya Melayunya apa? Pandai bahasa Madura. Jadi ini pondok pesantren ini NKRI Hartama. Kenapa ini? Ini agak Madura, Jawa, Arab, Melayu, Daya ada. Ada dari Indonesia, jadi NKRI. Tapi alhamdulillah semuanya tahu. Kenapa? Bukan kita yang memberitakan anak berbahasa apresiasi Allah secara berbeda, tapi berita Allah. Wa qul lahuma qaulan karima. Bicaralah kamu anak kepada Allah dengan kata-kata yang mulia. Bukan yang baik, kasar, yang bagus, tapi yang mulia. Bahasa yang paling halus yang berikan itu siapa kerajaan kepada guru, berikanlah juga orang tua. Ini berita Allah. Termasuk kita sebanyak tua. Itu berita Allah untuk kita apa? Ini untang sederhana. Al-Karim abazah dan dadanya lembut. Tapi abazah takut. Ana ibu itu mendapat satu putaran lagi. Anak ibu, anak ibu itu aulan karim, bicara yang berbahasa dengan yang mulia. Bahasanya karena memuliakan orang yang dikatakan. Inilah yang kita. Ketiga, sama anak kita dilatih semua, diajarkan apa yang di pondok lainnya. Tapi bapak dan ibu jangan kecil hati atau nanti menyalahkan kita, karena mereka ini tidak sama IQ-nya, kemampuan otaknya. Ada yang cerdas, nilainya 10, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. 6 ini masih cerdas, ke atas cerdas, jika sudah 10 itu sudah termasuk. Ada yang 5 ini sudah mulai kurang cerdas, menempat sangat bukan guntung gendeng. Jadi selalu kepada ada emosi. Mereka masih dia agama dengan, tapi ada apa itu? Ada sekolah khusus. Anak yang kurang berkemampuan. Jadi kita tidak dibedakan. Kenapa anak ini cepat? Kenapa anak ini hafidnya sekian juz? Kenapa anak ini? Bukan karena kita samakan semuanya sama, tidak ada beda. Biar ponakan saya, cucu saya, anak saya sama dengan anak bapak. Jadi kemampuan mereka ini satu karena kejar, kedua karena kemauannya. Ada anak cerdas, tapi tidak ada kemauan. Itu main, jarang masuk, pura-pura sakit. Ini biar cerdas juga tidak akan dapat. Jadi di samping cerdas, dia punya kemauan. Ini maka doain ibu dan bapak setiap pada sholat ya Rabb. Putra putri kami sekarang masih belajar ilmu di akhirat. Bukakan hatinya, masukkan ilmu, masukkan akhlak Rasulmu, jadikan ini harap-harap kami ya Rabb menjadi anak soleh.
dan yang selalu akan menjadi tambahan kami di dunia dan akhirat. Ini para ibu sekalian, setiap sholat selalu doain mudah anak kerasan, panjang umur, sehat di sini, kerasan di sini, dan mau belajar sampai berhasil menjadi anak soleh. Jika bisa alim dan alim, hafid dan hafidah, abid dan abidah, muti dan muti, sabir sabir, mujtahid mujtahid, sajid mujahid mujahid, sabir taki ya jaya takwa, mau tuliskan jadi orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, supaya tahu gambarnya di sini. Jadi pondoknya dan di sini tidak ada, karena mereka ini sekarang jika dipasangkan saya, putra putri bapak jadi anak saya, bukan santri. Mulai dulu sampai sekarang, saya dulu ustaz. Waktu saya muda dulu, mungkin masih ada santri saya itu bilang emas dan iu, saya muda dulu. Jadi emas saya, iu muridnya. Sekarang sudah tua, diubah murid-murid saya bilang abi dan umi. Abi dan umi, jika ada yang betul ada emak penembuk. Ayah dan i, mereka anak saya. Jadi mereka sampai orang kiai apa ada bilang ustaz kiai, tak usah saya. Mereka itu lebih dekat dengan kita, dia kata abi dan apapun perlunya. Maka insya Allah ada pemain pasangan saya jika sakit bisa saya obati. Belum baik saya bawa ke dokter. Jika belum baik, Pak insya Allah saya beri kabar di bapak dirinya atau di mana, berarti untuk anaknya bisa istirahat. Jika yang bersih mana, biar siapa ada pelanggan sini biar istirahat di barakahnya. Ini para ibu sekalian, karena uminya anak yang sakit udah besar SMA itu disuapin, Bu. Yang sudah besar, jika tidak mau makan, namanya orang sakit kan, orang sakit ini kan pahit, jadi itu kan aku udah makan obatnya tidak supaya obatnya kuat. Biasanya diberi obat 3 hari dan sembuh. Dan tahunya sudah dilihat obatnya ada di bawah bantal. Apabila bagi banyak ada, apabila bapak benar-benar diri seberes. Lain juga saya dulu sakit di pondok, dan ada obat, dan ada yang datang, yang datang kawan, yang satu kawan tidak, datang dia baik. Kamu minta ingin rujak. Udah dibentuk datang kaca ada datang dia. Itu datang kaca. Telur rujak ya tak. Iya, aku makan kok berapa orang. Kok menjadi rujak itu mungkin. Entah jadi cetak. Itu tadi jangan guna. Dan mereka makan tidak apa-apa. Yang makan boleh ya. Nanti kita kurang ambil sampai kenyang sekali. Saya nggak mau kenyang. Gue sudah benar dasar makan. Mengkucur benar biasa mata dapat. Mungkin pada benar, kucur benar mata benar artinya kenyang, sehat dan mau belajar. Inilah bapak-bapak sekalian ibu. Jadi anak ibu di sini anak saya satu, saya mulai sekarang tidak sanggup dan tidak menerima janji dengan bapak. Yang lainnya insya Allah adalah nyawa. Jika ibu tidak pasrah ini, sekarang juga dibawa anaknya. Karena munafsid dari fatul maut. Setiap yang berdapat dari mati. Pada dia ajarum la yastaqi dosata wala yastaqi. Jika sudah capai janji Allah, tidak siang malam tua muda diambil oleh apa? Jadi artinya jika memang itu takdir Allah, mari kita sama-sama seperti buktikan. Baru pegang pondok 3 tahun di Kalimas. Masih 20 tahun. Tapi kata Bapak sih senang kan. Tapi Allah berkenan ngambil Ramadan, Rasulul Quran, hari Jumat. Dan ini Allah sudah berkenan. Ya kita mudah-mudahan ada anak Bapak berdoa sehat panjang umur ya Allah. Jadi anak soleh dan soleh. Ini para ibu sekalian, anak saya jika ingin melihat anaknya, ya tidak dijawab setahun 2 tahun tidak tahu. Nunggu apalagi sekarang ini, jika pergi ke Jawa selalu bisa hidung lubang hidungnya tidak, tambah hidungnya nak coronanya. Di sini boleh setiap bulan 1 kali minggu pertama.
dari pagi sampai duhur sebelum adzan sudah. Sekali ibu-ibu ini ada anaknya baru mondok, orang tuanya biasanya bapak, ya ibunya apa nitip-nitip di pagar. Ada yang jam malam kan, masa di kampung satu sampai petang. Kemudian terus minggu. Jadi biasa orang mondok ini. Coba kita kirim ke Jawa. Setahun 2 tahun baru kita tahu anak sakit sendiri. Ada kita. Di sini nih ya karena kita toleransi. Sekalian bapak mungkin mau kirim bulanannya, sekalian mungkin rindu, silakan setiap bulan boleh ibu atau bapak melihat putra putrinya setiap bulan nasional. Tadi bukan tanggal, minggu pertama bu, boleh bu, minggu pertama kita melihat tanggal anak-anak. Dulu udah ada, ini baru dapat 2 tahun ini. Karena banyak ibu-ibu ini ada yang tiap hari datang, kita batasi sebulan sekali. Minggu pertama, jadi anak-anak silakan kita ya mau melihatnya. Ini dalam kunjungan. Yang di sini ada larangan yang sangat keras. Ini bapak sendiri bukan untuk apa? Keselamatan putra putri kita. Satu pacaran putra putri banyak orang ini langsung bertindak. 2 mencuri. Kata Mas Totoknya tadi anak-anaknya jangan diperbuang ya. Di sini banyak tuyul. Disimpan tidak hilang. Kecuali dipegang oleh Mas Kuping ini tuyulnya tak berani. Ya. Jadi jangan pegang uang, disimpan di mana nanti hilang. Tuyulnya sakti-sakti di sini. Nah, di mana di pondok tuh, pondok bisa dari apa? Di Yaman pun ada deh, masih ada ya. Ada yang jadi tuyul itu ada. Ya, jadi kenapa tadi anak berbuat karena adanya kesempatan. Tadi kan ada. Maka tadi dia bilang contohnya jangan besar uang kalimatnya 20.000. Bapak-bapak jangan bertapuk karena nanti hilang sendiri. Jangan ditapukkan dari anaknya. Jangan simpan hilang nanti tuyulnya sakti. Tuyulnya sakti ya. Nah, simpan di sini. Nah ini. Jadi biasanya kita anak pegang ini di sini ada 2 bak. Nyimpan rajin anak-anak tapi diambilnya nggak bisa. Di samping kita ini ada bak syariah. Jual nasi, jual bubur di halaman. Namanya buk syariah. Sempat menarik anak tak bisa. Dan di sana ada bambu kopi. Pintunya buk kopi. Jual rujak juga itu. Simpan setiap hari tapi diambil tak bisa. Makanya kemarin ada implementasi sakti sedang mendapur. Sebenarnya di Bunda itu Kalimantan Barat, tapi karena oleh COVID pemerintah nyatakan dihentikan. Gubernur mau datang dari wakil sekda, wali kota wakilnya. Dari kami depan datang, dari Bank BPD datang semua dari OJK. Supaya sakti jika ada duit sedang nabung berapun 5.000, 10.000, nanti bisa anak-anak ini mempunyai tabungan dilatih untuk senang nabung sampai tuanya, tidak boros dengannya. Inilah apa anak-anak kita. 1 pacaran. Ada yang punya pacar? Jadi bagus. Yang putri, soalnya tidak jadi ini. Dan jadi mondok juga sudah punya pacar. 2 mencuri. Jika mencuri itu dibuktikan. 3 yang laki-laki merokok. Sudah merokok? Bagus. Yang perempuan oleh Aminah. Menimpinnya oleh Aminah. Kata bangang laki tak sempur. Yang laki-laki tidak boleh merokok. 4 berkelahi. Tak boleh berkelahi. Jika kelahi ringan mungkin nanti disetrap. 5 tidak boleh keluar. Ini dengarkan anak-anak kita yang baru, tidak boleh keluar tanpa izin. Takutnya di sini banyak geng, banyak tabrakan, banyak pencuri, banyak perampok, kota kita. Jadi aliran ada tengah-tengah kok. Jika keluar bujur, bapak dan ibu coba ukur bujur,
masuk keluar tembok, pas di antaranya pasar sayur dengan pasar ikan, pas di dalam pasar, nggak kita. Jika kita belok kanan sedikit ke jalan kanan itu supermarket Garuda Mitra. Jika kita belok kiri bisa sholat tahiyatul masjid di masjid tapi jarang anak-anak. Langsung ke kiri lagi. Itu mitra mitra Anda. Jadi jika anak kita ini dibebaskan keluar dari listrik sekarang tak satu. Maka anak kita tidak tahu ke tembok kecuali mau tidur. Jadi larang keras anak kita tidak boleh keluar, tidak boleh keluar. Jadi kita apa di sini. Para ibu sekalian dan anak putri itu kenapa pakai cadar? Ini bukan radikal, ISIS, bukan, karena kita pondoknya kumpul. Jadi anak-anak kita pakai tutup cadar supaya anak-anak kita putrinya terjamin. Dan laki-lakinya tidak ada yang berani siapa. Supaya laki-laki jika biasanya ada titik, ada jauh, ini tidak ada maka wajah putrinya dipakai. Alhamdulillah dulu banyak orang yang tidak suka. Sekarang oleh Allah laki-lakinya juga pakai cadar semua, apalagi yang perempuan. Gara-gara oleh Ustaz Corona yang laki-lakinya ikut pakai cadar. Ini adanya untuk menghindari laki dan perempuan. Ini pada ibu ya. Putra ini wajib punya gamis putih. Gamis putih karena malam Jumat, muhadharah dan pidato, di dalam undangan, terutama hari Jumat, wajib pakai gamis putih itu. Wajib pakai gamis putih supaya rata. Jadi jika Jumat ketahuan di masjid kita, santri harus depan. Dan setelah 11 harus ada di masjid semua santri. Jadi santri kelihatan mana jika santri ada belakang kelihatan. Berarti apalagi tidak ada, makanya saya beri latihan jika sholat Jumat harus salaman ke saya tes anak saya. Sholat Jumat tidak. Sampai didoain. Inilah Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu boleh bertanya atau berbicara demi kebaikan Anda. Sekali lagi yang terakhir larangan yang paling keras. Jangan Bapak dan Ibu menampungkan anak memberi HP. Saya minta dengan hormat. Kasih sayang kayak apapun Ibu, jangan berikan anak HP karena ini perusahaan. Jangankan yang muda kayak ini. Kebanyakan Bapak dan Ibu suami istri tidur. Banyak enggak? Tengah malam suaminya hilang. Sangkanya ada WC. Cari oleh ibu. Mana mas ini dekat. Dah tahunya pakai buah HP. Lagi-lagi akhirnya pakai buah HP. Apalagi yang kayak gini. Ini larangan keras. Saya minta jangan ada. Jika ini handphone yang ini handphone kasih ya. Nanti jika mau bapak ada apa, telepon, ada teleponnya. Jadi bisa telepon punyanya pengurus. Tanya anak mas Toto, mas, dan ingin telepon bapak, ini boleh. Adik-adik, anak-anak yang wanita, teleponnya di mana? Itu ada telepon di mana, tapi tidak boleh bawa disita, dihancurkan. Jadi sita yang sama di pondok manapun, sama di mana pondok, karena ini ada perusahaan anak. Yang terakhir kita bersama berdoa munajat kepada Rabbi, mudah-mudahan hari ini jam ini Allah berikan taufik hidayahnya bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita bapak orang tuanya dan dewan guru diberi hidayah oleh Allah bisa memberikan putra putri ini ke jalan Allah, jadi dia Allah dan menjadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti dengan berbicara surga. Dan mudah-mudahan mereka ini Allah berikan hidayah dan hatinya dimasukkan ilmu yang manfaat menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada bapak dan ibu ingin bertanya. Silakan saran dan semuanya. Apa yang belum jelas? Rahim. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jihad, Wafilatul Kiai Haji Muthalib dengan Nyai Bisa Alladzi sami'na wa ata'na, serta putra-putra beliau, semoga Allah selalu meningkatkan derajatnya, memberikan kesehatannya, sehingga bisa terus menerus membina Pondok Pesantren Al-Jihad ini sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan tercapai cita-cita kita semuanya. Adapun saya di sini sebelumnya barangkali mewakili daripada wali santri, karena yang Haji Muthalib sudah tahu identitas saya dari nenek moyang sampai ke cucu saya pun beliau tahu. Jadi sebelum saya menitipkan dulu putra saya ke sini, saya sudah mendengar, melihat, dan menyaksikan sendiri bagaimana proses kegiatan di Al-Jihad. Sehingga dengan demikian dari anak pertama sampai anak bungsu sekarang ini 4 orang anak sudah saya titipkan kepada beliau, sudah saya pasrahkan kepada beliau tentang kehidupannya. Cuman masalah maut Allah lah yang punya kerja, bukan kita. Oleh sebab itu kemarin Pak Kiai, saya itu baru pertama kali melihat ini dengan menyatakan bahwa dari Pondok Pesantren ini, Mas Zainal, jadi aneh bagi saya gitu, Pak. Jadi sebenarnya dulu tidak ada ini, tidak ada, cuma persyaratan biasa. Jadi supaya jangan terjadi amin cuma na'udzubillah, ada di antara pondok pesantren di Kalimantan Barat, bukan Pontianak. Di Kalimantan Barat, tapi bukan di Pontianak. Jadi ada seorang ustaz yang arogan. Begitu dia nempeleng santrinya, langsung kena saraf dan telinga, hingga keluar darah dari telinga dan hidungnya. Sampai saat ini anak itu sudah tidak bisa mondok. Dan yang anehnya lagi, musibah ini terlanjur pada ibunya, karena dia anak satu-satunya. Sampai ibunya juga stres dan gila. Ini bukan di Pontianak, Pak. Bagian ini bukan. Tapi di Kalimantan Barat. Nah ini, maka formulir dari Pondok Pesantren Pak Kiai belum saya tanda tangan ini. Sebenarnya bukan masalah mau tanda tangan, materinya lupa dulu. Jadi sini ada poin. Pertama, yang terakhir itu, satu, mendukung seluruh kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Islam atau LPI Pondok Pesantren Islam Al-Jihad Pontianak dari demi kemajuan putra dan putri kami. Itu saya rasa semua wali santri tidak ada keberatan, bahkan mendukung apapun programnya yang di Al-Jihad. Seumpamanya program di sini ingin pengembangan, saya kira bukan pengembangannya bagian, ingin menambah bangunan ke atas. Kalau pengembangan ini kan dipenuhi pelebar, legal untuk mencari berpon-lepon. Nah, jadi ke atas, barangkali ada di antaranya nanti sumbang dilibatkan kami sebagai wali santri. Insya Allah kami siap sesuai dengan kemampuan kami. Nah, itu nomor satu, tidak ada masalah bagi kami. Itu dan kewajiban kami demi pendidikan anak kami dan generasi Islam. Yang kedua, tidak menerima menanggapi laporan negatif tentang lembaga pondok pesantren ini, baik itu dari masyarakat atau dari putra putri kami, sebelum kami mengklarifikasikan kepada pengurus lembaga pondok pesantren ini sudah wajar saja.
tidak ada masalah bagi kami. Yang ketiga, menerima dengan ikhlas segala sanksi, baik berupa pukulan atau lainnya yang dikeluarkan oleh pengurus pondok pesantren Al-Jihad apabila putra-putri kami melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku di lembaga ini. Saya kira di sini ada sedikit kejanggalan bagi kami. Jadi batas pemukulan. Jadi sekiranya terus yang keempat, tidak menuntut kepada hukum yang berlaku, ya saya kira kalau kita ikhlas dan ridho menyerahkan anaknya di sini, kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita menyebar nama buruk daripada pondok pesantren ini. Nah, itu yang kita perlukan, karena selama ini kita sama-sama menjaga nama baik pondok pesantren ini. Jadi di sini masalah pemukulan itu saya ingin penjelasan. Saya kira perlu pemukulan ini ibaratnya, kalaupun bisa itu sanksi kepada anak. Sumpama anak di sini tidak sholat berjamaah, itu kita ganti dengan dia menghafal 2 ayat atau suruh membersihkan MCK sehingga bermanfaat, daripada kita harus memukul akhirnya tanpa sengaja. Memang niat tidak seperti kekerasan, hanya sebagai peringatan hukuman saja, tapi dikhawatirkan bahasa Melayunya takut terlajak. Ini yang kita harus perhatikan, karena saya terus terang secara pribadi nilai hak siapapun yang di Pontianak ini menjalankan Al-Jihad, saya pertama sekali yang tak terima. Ya, karena di sini bukan hanya sebagai guru dari saya dan anak-anak saya, juga dari keluarga saya. Nah, di sini. Jadi dalam hal ini mohon penjelasannya. Semoga kami dapat penjelasannya. Jadi pemukulan itu batas mana saja. Yang nomor 4, tidak wajib lapor polisi, saya kira tidak perlulah, ya kan? Karena ini kita lembaga bukan pencuri, kita lembaga pendidikan Islam. Kalau kita ikhlas dan ridho anak kita di sini, insya Allah akan jadi manusia yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi wali santri, saya kira kalau anak saya nomor 2 tuh Pak Yai Faisal, kalau dipukul ustaznya dia berdoa, ya Allah, jazakumullah. Ceritanya, saya kalau dipukul ustaz malah kata-kata itu jazaknya, jazak ustaz. Kalau ada pukul ustaz, nggak kepinter. Itu anak saya. Jadi anak saya juga memberi motivasi kepada adik yang bersyukur dipukul kiai ustaz. Nah, itu jasa terima dan ikhlas dan ridho. Jangan emosi, tidak jadi apa-apa kamu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur jazilan ya Ustaz Rahman. Benar. Itu termasuk yang antisipasi oleh kita. Jadi tadi saya pelanggaran berat. Ada pelanggaran sedang. Bapak tahu? Jadi jika anak kita tidak berjemaah 1 rakaat di kaki Quran 1 juz berdiri di kamar saya, dia sudah ustaz. Jadi jika tidak berjemaah itu jika turun rumah yang waktu seperti pada efek dia berdokter. Jadi 4 juz turun itu berdiri depan kamar saya. Ini cerita. Ada anak saya santri keluar. 1 tidak ngerti, 2 mungkin banyak keluarga. Jadi kita dan banyak ya. Akhirnya dia kerja ke Malaysia 7 tahun. 7 tahun ini digundul oleh polisi 3 kali. Saya akhirnya di sini banyak tukang gundul kok cari gundul di Malaysia. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Lalu dikejar-kejar oleh polisi dan dengan bahasa pulang. Sudah punya anak 2.
Hanya mereka minta maaf dan minta izin, habis saya banyak pelanggaran, saya tidak nebus Quran, saya mau nebus Quran, terus habis saya izinkan. Setiap dia jam 6 datang, dia di pintu saya sudah punya alumni, punya anak 2, mengaji dari 6 sampai jam duhur, jam 2 baru habis pulang. Lewat cerita. Selama 3 bulan. Begitu kayak ada kecil, berdiri rekaman saya 3 bulan. Hanya saya kasihan dan saya sudah buat dan saya sebenarnya memaafkan, tidak ada dendam. Tidak ada, karena takut benar begitu. Anak saya jika sudah keluar menagihkan pulang, saya maafkan semua salahnya. Tapi mungkin karena dia bersalah atau Allah juga yang tidak terima, karena guru-gurunya dalam ikhlas. Jadi perlu tahu Bapak sekalian, Ustadz yang jika guru yang ajar sekolah itu, TTK Pak Guru dan Bu Guru, Hidayah, Sanawi dan itu guru. Yang ngajar kita di sini Ustadz dan Ustadzanya jumlahnya 86. Itu. Jadi yang ngajar kita saja 86. Alhamdulillah ini punya mahasiswa. Alumni baru berapa besarnya? Ada yang dari Sidodiri, ada yang di Boyo, ada yang di Sarang, ada yang di Lempudan, ada yang dari Bata-Bata, pokoknya banyak juga. Yang ngajar anak, mudah-mudahan ibu-ibu berokat guru-guru pondok-pondok sampai Rasulullah mudah-mudahan menyerap anak saya. Jadi yang tadi ini 3 bulan saya sudah kamis-kamis kita maaf dengan buminya berangkat ke Malaysia 3 hari diangkat kepala pekerja. Gajinya 7 juta tadi ambil ini ibu tidak saya sudah diberi oleh Allah ya Allah. Mudah-mudahan oleh Allah. Ada anak yang satunya anaknya ini memang taat satu pelanggan. Orangnya slow sekali. Benar-benar anaknya sampai ke Allah. Akhirnya kuliah S1 pulang. Anak Ketapang. Jadi dari Ketapang. Hijau. Sampai di sana 1 bulan ada pendaftaran PNS. Sepupunya anak S2 dan S3. Dia mau melamar karena sepupunya 5 orang udah deh kamu ini baru tamat kamu. Ini masih saya S2 dan S3. Kasihan kamu ini nanti ada biaya capek apa? Tidaklah saya ingin ikut-ikutannya. Ingin ikut-ikutan. Alhamdulillah. Yang lulus yang ini ya. Yang baru sebulan tambah di pondok dia S3 dan S2 tak lulus. Kemarin di sini kumpul kawannya mesti ingat kawannya alumni ini, ayo saudara kita pasti ke AB kata untuk bawa oleh-oleh ke anak-anak AB. Di pondok ini kawannya bawa gula, bawa minyak, bawa hadiah, mudah-mudahan bagus semuanya. Ini antara anak yang tidak tapi itu anak saya semua. Tidak ada beda semuanya. Sedikit pun saya dengan terima kasih tidak bumi. Yang kedua di sini anak saya juga ada. Ada mungkin kelebihan-kelebihan ini faktor menyambung kata. Jadi yang tidak sekolah karena malas itu dibajus. Kalau bapak dan ibu, jika anak kita tak sekolah karena malas, baca Quran 5, jus berdiri. Jika bulan terlambat kayak ini, liburan terlambat 1 hari, tidak ada alasan karena orang tuanya tidak pamitkan atau kena sakit, maka dendanya 10 juz. 1 hari 10 juz, 2 hari 20 juz, terlambat 3 hari itu sampai hatam 30 juz. Ini yang dipakai pukulan terakhir. Karena ini sesuatu yang sangat membahayakan untuk anak ibu korban tetap rasional. Kayak itu saya ada di pesantren Iqbal, Mas Pokoknya lapor bahwa semalam ada anak melanggar turun dari atas terjun berapa orang jumlahnya 5 orang. Tengah malam jam 1 jam 2 malam. Ini Bapak eles saja supaya tahu. Akhirnya dari tingkat terjun dia keluar malam. Hanya kesempatan di publik. Salah satu orang ini melapor orang tua. Datang pamannya, kakeknya datang. Dan marah-marah mau datang polisi. Akhirnya lapor. Ini mau lapor polisi ini. Ya. Akhirnya dia datang ke saya. Dia belum bicara, saya bicara. Tolong Pak, ingat-ingat. Siapa yang undang anak Bapak pondok di sini? Atau Anda yang minta ngoman-ngoman anak diterima, atau saya ngoman-ngoman anak Bapak pondok di sini? Sekarang tidak anak Bapak terjun dari atas,
Digempuk sebab orang sakanya maling mati siapa? Jika ada bapak keluar ditabrak mobil, siapa yang salah? Tak jangan. Ini berarti tingkatkan sudah apa? Yang wajib diberi ketentuan karena